Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Islah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian kitab Taqihul Qaul. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini membawa keberkahan bagi diri kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab Taqihul Qaul, yaitu kita sampai pada bab Fadilatul Masjid, keutamaan masjid. Namun sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, mari kita baca Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab ini, dengan harapan kita memperoleh ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang beriman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa di awal-awal Islam, masjid ini memiliki beberapa fungsi. Selain untuk tempat beribadah, masjid juga digunakan sebagai tempat thalabul ilmi, mencari ilmu. Kemudian digunakan juga untuk merawat orang yang sakit. Bahkan di awal-awal Islam itu masjid digunakan untuk tempat tinggal. Sejarahnya dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau kemudian di antara langkah pertama adalah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, jadi orang-orang yang hijrah dengan orang-orang yang sudah tinggal di Madinah. Namun karena banyaknya orang yang hijrah dan banyaknya orang yang masuk Islam, maka sahabat Ansor atau penduduk Madinah ini tidak lagi bisa menampung mereka. Akhirnya diberi semacam kesepakatan bersama, orang-orang yang belum dapat tempat atau belum menemukan saudara hijrahnya, maka mereka tempat tinggalnya adalah di masjid, dan mereka disebut dengan golongan Ashabus Suffah. Golongan ini awalnya adalah para Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki saudara, mereka tinggal di masjid, dan orang-orang dari daerah lain yang masuk Islam. Nah, berawal dari situlah kemudian benar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'min. Mereka beraktivitas di situ, mencari ilmu di situ, musyawarah di situ. Bahkan ketika ada perang, ada yang terluka, mereka dirawat di situ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Rumah kita secara zahir adalah rumah yang kita tempati saat ini, namun rumah batin kita, ya, yaitu masjid. Ketika kita merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang bisa di mana saja, namun seharusnya sebagai orang yang beriman, ketika kita masuk masjid, hati menjadi tenang, menjadi tentram, sehingga membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fa'ashidu lahu bil iman." Atau dalam riwayat lain, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fa'ashidu lahu bil iman." Ketika engkau melihat seorang laki-laki yang membiasakan diri dia sering datang ke masjid, maka saksikanlah dia dengan penuh keimanan. Artinya ketika kita melihat saudara kita yang sering ke masjid, berjamaah ke masjid, aktivitas di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saksikanlah bahwa dia adalah termasuk orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang terkadang terjadi kesalahpahaman, dikira yang bisa memakmurkan masjid itu hanya takmir. Takmir itu hanya koordinator saja. Kita, masing-masing kita bisa memakmurkan masjid. Dengan cara apa? Menurut Imam Nawawi, kita datang ke masjid berjamaah, kemudian zikir di masjid, iktikaf di masjid, itu kita tergolong memakmurkan masjid. Jadi tugas memakmurkan masjid itu bukan tugas dari takmir, tapi tugas dari masing-masing umat Islam. Takmir hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan. Jadi kalau takmir mengatur tapi kita semua tidak mau untuk datang ke masjid, ya sama saja. Maka siapa saja yang mau memakmurkan masjid, maka dia tergolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tergolong orang yang beriman pada hari akhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu 'amalahu 40 sanatan." Barang siapa dia berbicara tentang perkataan dunia di dalam masjid, maka Allah akan melebur amalnya selama 40 tahun. Kalam dunia itu yang seperti apa dengan sekalian? Jadi larangan dari Rasulullah, kita tidak boleh berbicara kalam dunia. Kalam dunia itu yang seperti apa yang bisa melebur amal kita sampai 40 tahun. Di antara kalam dunia adalah akad jual beli. Masjid digunakan untuk jual beli. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau itu bisa merendahkan martabat masjid, haram. Tapi kalau itu sampai tidak merendahkan dan melecehkan masjid, maka hukumnya makruh. Tapi bagaimanapun kita harus berhati-hati. Lalu Ustadz, apakah kita boleh ngobrol-ngobrol di masjid? Boleh saja kita ngobrol-ngobrol di masjid. Bahkan Imam Nawawi itu memperbolehkan dengan dasar, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat subuh, beliau itu sempat ngobrol-ngobrol dengan para sahabat. Bahkan di situ sampai ada yang tersenyum dan tertawa. Sampai ada yang tersenyum dan tertawa. Sahabat Jabir mengatakan bahwa ketika itu yang diobrolkan oleh Rasulullah dengan para sahabat adalah tentang perkara-perkara masa jahiliyah. Beliau bercanda dengan para sahabat, membahas tentang perkara-perkara yang dilakukan oleh di masa jahiliyah. Itu boleh
boleh, namun ada batasannya dengan sekalian. Yang menjadi batasan adalah kita boleh ngobrol di masjid, tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau kita ngobrol di masjid kemudian mengganggu orang yang lain, maka itu menjadi tidak diperbolehkan. Atau kita tertawa boleh, tapi jangan sampai tertawa yang mengganggu orang lain sedang beribadah, maka itu kemudian dilarang. Tapi sebaiknya kita datang ke masjid lebih banyak mengurangi percakapan, perbanyak zikir kepada Allah, kurangi percakapan, kurangi ngobrol tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Karena di antara baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Min husnil Islam mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan perkara-perkara apapun itu, termasuk perkataan-perkataan yang tidak memberikan manfaat baginya. Bahkan ada sebuah hadis ketika kita melihat ada orang bertransaksi di masjid, bertransaksi jual beli, akad jual beli di masjid. Ada hadis menyebutkan idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahullahu tijarataka. Ketika engkau melihat ada orang bertransaksi di masjid, jual beli di masjid, maka katakan kepadanya la arbahallahu tijarataka. Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Maka dengan sekalian boleh kita jual beli, tapi lihat tempatnya. Lihat tempatnya, jangan sampai kemudian kita menggunakan masjid sebagai tempat transaksi sehingga masjid tidak menjadi tempat sakral lagi, sehingga muruah atau kehormatan masjid menjadi turun gara-gara kita gunakan untuk transaksi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yatakarrabuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat itu tidak menyukai orang-orang yang berbicara di masjid dengan perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang buruk. Kita misal ngobrol di masjid dari sekalian, satu dalam rangka ilmu, boleh kita musyawarah masalah ilmu atau musyawarah masalah kegiatan-kegiatan masjid diperbolehkan, atau boleh kita ngobrol yang ringan-ringan dalam rangka bersilaturahim dengan saudara kita. Yang dilarang adalah ketika kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan kemaksiatan, kesepakatan tentang kemaksiatan, kesepakatan tentang dosa-dosa, itu dilarang ketika kita berbicara di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan langsung duduk sehingga engkau melaksanakan sholat 2 rakaat. Apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Bahkan ketika kita masuk masjid, kemudian kita keluar sebentar saja, 5 atau 10 menit kemudian masuk lagi, itu masih dapat kesunahan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid lagi. Namun hadirin sekalian, ketika kita dalam kondisi tertentu, misal saat imam di atas mimbar, jenengan baru datang, imam sudah naik di atas mimbar, maka sebaiknya jangan langsung duduk dan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sebagai ganti jenengan tidak sholat tahiyatul masjid. Kadang-kadang ada orang imamnya sudah naik ke atas mimbar, dia baru datang dan sholat, ya tidak masalah, cuman lebih afdolnya kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, sehingga sholat tahiyatul masjid kita ganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Hadirin yang dirahmati Allah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu bisa kita ganti juga dengan sholat sunnah qobliyah. Kan kita datang masuk ke masjid, misalnya kita tidak langsung duduk ya, tapi langsung sholat sunnah qobliyah, itu bisa. Tapi tetap utamanya datang masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, itu yang lebih utama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaturuna fil aini lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika ad-dawu fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan lampu masjid. Ini ada dua golongan, satu orang yang nyumbang lampu masjid, dua orang yang menghidupkan lampunya masjid. Itu walaupun lampunya itu redup, yang penting bisa menerangi. Maka ketika lampu itu masih digunakan penerangan untuk ibadah, untuk zikir kepada Allah, untuk majlis taklim, maka orang yang bersedekah atau orang yang menghidupkan lampu tadi akan dimintakan istighfar oleh para malaikat selama lampu itu masih menyala. Maka jenengan itu kalau masuk masjid cepet-cepetan ngurip ke lampu masjid. Nah, tentu ya lampu masjid yang tempat yang membutuhkan penerangan. Kalau misalnya sudah ada sinar matahari, tidak perlu lampu seperti ini ya, tidak perlu, malah mubazir. Jadi kita kalau ingin dapat istighfar dari malaikat, di antara caranya yang mudah adalah masuk, datang ke masjid dan menjadi orang pertama yang menghidupkan lampu masjid, atau kita bersedekah lampu untuk masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man basata hasyiran fil masjidi lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasir fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menggelar tikar atau menggelar karpet atau atap apapun itu yang digunakan untuk alas sholat, maka para malaikat akan beristighfar kepadanya selagi karpet atau tikar itu digunakan untuk sholat. Jadi kadang ada kita persiapan untuk sholat tarawih, sholat Ramadan atau sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada orang yang gelar karpet. Nah, itu selagi karpet masih digelar, orang itu dimintakan ampunan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir adalah sekalian, man akhraja qadaratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah taala min a'zami dzunubihi. Barang siapa mengeluarkan kotoran, satu kotoran saja dari dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi kalau kita masuk masjid, selain kita sunnah tahiyatul masjid, memastikan ini lampu sudah dihidupkan belum. Kalau belum dihidupkan, terus kalau ada kotoran walaupun sedikit, kita niatkan, kita bersihkan masjid, kita pungut kotoran itu, kita buang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang fadilah atau keutamaan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah,
ببركة هذا المجلس وبركة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نور قلوبنا يا الله، وحسن أخلاقنا يا الله، وصح أجسادنا يا الله، واجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم والخير وأهل العبادة وأهل القرآن وأهل الحديث، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وعلى آله وصحبه بالسيادة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم